biasanya kurang ada tiap-tiap baterai. Jadi per baterai tegangannya berapa itu kita ukur. Karena kalau dia tegangannya udah di bawah 12 biasanya udah mulai tanda-tanda kalau baterai itu udah normal. Pertama yang diukur tegangannya tanpa beban, jadi pure tegangan baterai murni yang diukur. Range-nya ini 12 ya? 12 sampai 13 ini biasanya ya? Biasanya 12 sampai 13. Seperti ini kan udah termasuk Jelek ya? jelas, karena memang ini cuma baterai tes saja. Normal sih 12 sampai 13 lah. Biasanya waktu sambil kita ngukur kita sambil kencang-kencangin koneksi juga, kemudian kita bersihkan juga terminalnya supaya nggak ada yang kolusi. Pakai pos aja Pak, cukup ya? Pakai kuas cukup. Terus kalau yang kayak di UBS kita nanti kan untuk pelepasan yang kemarin Pak, terminal plus minusnya Ya kan di ujung sama turak ujung, gitu ya? Ya biasanya Berarti ujung sama ujung ya? sisi paling ujung sama ujung itu kita cabut aja, nggak apa-apa. Ujung plus, Kan- ujung minus. Iya, cabut. Kemudian kita tarik slotnya keluar. Setelah slotnya keluar tarik, kita ukur kan kayak tadi kan. Ukur di luar ya, bersihin di ya. luar, terus bersihin. Kalau udah ya kita baru pasang Balikin lagi ya. Terus waktu pengukuran juga ada 2 step. Sama kan yang tadi tanpa beban, kemudian kita gunakan sekitar 200 watt. Ini apa ini? Bebannya apa ini? Ini saya pakai heater. Heater Pak ya? Iya, heater 200 watt. 200 watt. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini pada saat kita beri beban, tegangan baterainya akan turun. Baterai 7Ah sampai 9Ah itu normalnya sekitar 9 volt. Kalau udah di bawah 9 biasanya udah tanda-tanda juga kalau si baterai udah mulai drop. Bisa lihat situ normalnya si normal ya 9. Minimal sampai berapa penurunannya ini Pak? Kita sih rekomendasi biasanya di 9 Pak. 9 ya? Untuk beban yang 200 200 watt. watt ini ya? Kalau udah jauh dari 9 lah biasanya kesalahan untuk kita ganti. Rata-rata normalnya 9. Baru diukur semua, baru dibersihkan, kemudian baru dipasang di apa namanya. Beban ini kita bisa pakai lampu juga ya? Yang 200 lampu, watt ya? Heeh. Berarti ini jalurnya. Oke. Sebenarnya kan kayak kita shortin aja kan, kita kasih beban ya kan. Oke. Mungkin bisa beli lampu bohlam yang 12 volt DC di pasaran, banyak juga yang jual, atau kayak lampu-lampu mobil gitu. Ada lampu mobil Ya, lampu mobil kan kecil. lampu jauhnya itu kan sekitar 100 watt. 100 watt itu ada ya? Jadi mungkin kita bisa pakai paralel 2 unit. Langsung kita koneksiin ke baterai langsung sambil kita ukur. Kan paralel semua nih posisinya. Si meter sama si beban ya kan. Jadi waktu pas kita ukur kita bisa ngeliat penurunannya sampai sejauh mana. Ini plusnya ini kan paralel, Ya. ini minusnya. Karena ini DC sih sebenarnya Terus minus nggak balik nggak masalah ya? Paling nanti di pengukurannya Ini plus atau minus itu ya? Plus atau minus. Yang penting kita ngeliat range penurunan tegangannya sampai sejauh mana gitu kan.
deck. Satu decknya ini isinya ada 4 baris, satu barisnya ada 6 baterai. 6 baterai, 4 baris. Ya, 6 kali 4 kan 24. 44 satu deck ya. Satu deck ini 24. Jadi satu stringnya kan 24 tambah 24, 48. Jadi ada 6 sub. Satu string tuh Jadi satu string itu dua sub ini. 2 sub. Yang atas 24 sisi sama 24. positifnya, ya, yang bawah sisi negatifnya. Oh, oke. Itu yang bawahnya juga sama, plus minus, plus minus. Pengukuran baterai dulu, karena untuk pengukuran baterai biasanya kita sekali melakukan pengencangan koneksi sama cleaning baterai kan. Setelah itu baterai kita masukkan, baru kita semprot semua, jadi benar-benar bersih dalamnya sekalian. Kalau nggak ada blower atau kompresor, kita bisa pakai vakum. Biasanya kalau vakum sih biasanya kita agak sulit karena kan banyak posisi yang nyempil ya. Ini bisa dibuka gablingnya, dibuka dulu, jadi kita enak bisa sedot semua, ya kan? Atau sambil kita agak kuas-kuas sedikit supaya yang debu-debu yang agak lengket itu bisa kena. Yang perlu dilepas cuma ini aja Pak ya? Yang perlu lepas ini aja sih Pak. Kalau yang lain sih nggak perlu ya? nggak perlu. Tapi kalau yang belakang ini kita nggak perlu lepas cover yang tadi juga kan ya? Mana itu nggak perlu Pak. Karena di sini juga nggak terlalu banyak elektrikal kan. Yang paling penting adalah di sini karena memang posisinya dia kan tiduran. Jadi benar-benar kan debu agak lebih mudah nempel ya dibanding yang sama board yang mungkin posisinya vertikal. Nah ini horizontal ini, jadi debu gampang nempel gitu. Makanya harus kita sering-sering lakukan pembersihan. Kita bisa vakum atau bisa di blower juga nggak apa-apa. Nggak perlu lepas boardnya ya? Iya, nggak perlu lepas boardnya. Karena di sisi bawah board sebenarnya nggak terlalu krusial. Yang penting di sisi atasnya dia harus bersih. Karena memang komponen elektrikal di atas semua. Ini power board Pak ini ya? Ya, ini power board, kemudian ini static bypass board. Yang bawahnya ini filter. Cleaning sudah selesai, pengukuran baterai sudah selesai. Terus kita mulai untuk startup lagi PS-nya. Seperti biasa untuk startup, biasakan kita nyalakan dulu yang input rectifier. Karena di sini ada untuk netralnya. Ini yang harus kita masukkan dulu. Kemudian Belum connect ya? Oh iya, belum connect. Kalau ini belum connect, biasanya ntar di sini pembacaannya jadinya belum kebaca. Walaupun input udah masuk, tapi seakan-akan dia nggak ngebaca. Karena isinya kan parameter sampling dia. Iya Pak, sehat Pak? Ya beginilah. Dari minum obat, Iya. baru istirahat, Iya. keluar semua tuh baru. Line satu udah hijau. Cuman karena ini kita posisinya mau mengembalikan dari manual bypass ke netral, jadi sebaiknya ini juga di on dulu supaya nantinya kita bisa dapat interlock antara bypass si statik yang ada di sistem dengan manual bypass yang ada di sini.
Oke, selain ini udah on, kita aktifkan sistem. Tadi yang kontaktor yang bunyi yang ini Pak ya? Iya Pak. Kontaktor yang outputnya ya? Iya. Masih yuk. Aku ada meeting di KFC. Di KFC. Ini mobil. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat karena ini posisinya masih on, jadi dia udah interlock by system. Jadi dia memproteksi inverternya supaya nggak bekerja. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, yang penting line 2 dan line bypassnya udah hijau. Itu tandanya dia udah interlock sama si manual bypass. Jadi si manual bypass bisa kita lepas. Oke, jadi si beban langsung di handle sama si bypass statik yang ada di sistem. Biasanya ada alarm seperti ini. Ini itu menandakan bahwa pembacaan auxiliary si manual bypassnya normal, karena dia benar-benar mendeteksi bahwa manual bypass sudah open. Kemudian di sini bisa kita lihat karena tadi manual bypassnya udah open, maka sistem interlock yang ada di inverter udah kebuka. Jadi si inverter bisa aman untuk aktif. Normalnya sih normal biasanya ya? dia akan change ke inverter secara otomatis. Tapi kalau emang kita tunggu agak lama nggak change over juga, kadang-kala kita tetap masuk ke menu common. Namun kita bypass Ya, kita kemudian udah pilih ke load to inverter. ya. Betul. Kenapa kayak seperti itu? Karena gini, karena waktu pas awal kita kan yang menyuruh dia ke posisi bypass. Kita yang milih dia ke load to bypass kan. Makanya kadang-kala ada beberapa tipe kontrol yang dia nunggu diperintah kembali baru dia mau inverter gitu. Karena dia ngerasanya waktu awal dia bypass itu atas perintah operator gitu. Masih nunggu itu dia berarti Iya, nunggu diperintah makanya lagi dia ya. nunggu diperintah lagi. Pak, tapi balasnya bareng saya gitu. Oke Pak, makasih. Aku sudah Oke, ya. ya Pak. Nampak dulu. Oke Pak. Tadi coba nih Pak. Oh ya Pak, makasih Pak, siap. Itu kalau sampai ke power board, biasanya alat-alatnya misalnya inverter full, kemudian rectifier full, kemudian booster full. Nah itu biasanya, iya biasanya akan ada muncul sini. Karena di power board itu isinya memang rectifier, booster, kemudian inverter dan charger ya. Dia ada empat bagian yang ada di main power boardnya. Jadi kalau seandainya ada memang Empat fungsi isunya di ya. situ, ya jadi memang kemungkinan besar kita memang harus melakukan penggantian power board. Kemudian kalau seandainya ada alert output short, kemudian ada inverter pass fault, nah biasanya itu belum tentu inverternya yang problem. Biasanya kalau sampai inverter pass fault atau output short, kadang-kala bisa terjadi karena ada kegagalan di filter output. Mungkin itu kapasitornya terbakar atau bocor, atau memang kapasitornya udah mulai nggak bagus. Jadi secara physically masih oke, tapi begitu kita cabut, kita ukur nilai kapasitasnya udah short lah, itu udah nol. Itu juga bisa menyebabkan mungkin seakan-akan output short atau inverter fall gitu. Padahal secara function si inverter sebenarnya udah mau aktif gitu kan. Dia mau aktif, mau ngeluarin output, tapi karena dia ngerasa di outputnya short, jadi kan feedback lagi kan, jadi dia gagal gitu. Biasanya berapa lama? Kalau sampai kayak gitu, ya mungkin udah di atas 5 tahunan kan. Ke atas. Karena umur kapasitor juga kan sekitar segitu. Yang pertama mungkin fan speed, jadi fan-nya memang perlu kita ganti. Kemudian Naik bisa temperatur. juga mungkin ada problem di proses
ini kan. Jadi karena udah umur, kadang-kadang antara IGBT dengan si heatsink itu kan biasanya dilapisin pakai kayak terminal kompon gitu, kayak pasta gitu. Kalau udah umur, biasanya pasta tuh lama-lama kering. Jadi proses perpindahan panas dari si IGBT-nya ke heatsinknya itu abnormal. Jadi si IGBT-nya over temperatur. Nah biasanya kalau udah sampai kayak gitu, kita buka, kita bersihkan, kemudian kita kompon ulang silikonnya. Bisa Pak ya? Ya, silikonnya kita kompon ulang, kita pasang lagi, tes run, udah normal gitu. Itu untuk Gitu. apa? High temperatur dia. Iya, high temperatur. Nah, mungkin memang udah umur, jadi dia kayak pastanya gitu kering kan. Kering. Otomatis proses perpindahan panas yang dari si IGBT-nya itu ke heatsink coolingnya dia jadi abnormal kan. Jadi dia fungsinya untuk transfer panasnya ke Betul. Jadi- heatsinknya. Antara si IGBT sama si heatsink yang ada di body itu dia kan nempel ini kan. Nah, walaupun si heatsink ini permukaannya kelihatannya rata, tapi sesungguhnya kalau kita pakai mungkin mikroskop lah ya, yang mikro itu dia kan permukaannya kan kayak gergaji kan sebenarnya. Oh, gelombang ya, nggak rata ya. Gelombang. Jadi makanya kita lapis pakai silikon itu kompon. Jadi waktu kita tempel itu si silikon itu mengisi yang itu lubang-lubang ya. kekosongan itu mengisi. Jadi benar-benar waktu pas proses perpindahan panas tuh teratur gitu. Makanya kalau seandainya sampai muncul high temperatur, biasanya si komponnya itu udah kering, jadi malah dia menghambat perpindahan panas. sendiri. Oh ya. Gitu. Bahan komponnya mudah didapatkan Pak ya? Oh udah Pak. Banyak ya? Silikon biasa itu, silikon yang kayak toko-toko komputer. material tuh, bukan ya? Biasanya kalau Bapak pernah bongkar komputer, antara si main prosesornya sama si heatsink yang ada fan-nya itu, biasanya ada komponnya juga kan, gitu. Nah itu untuk kebantu itu, karena si prosesor saat dia kerja itu dia menghasilkan panas yang tinggi kan, makanya dia membutuhkan proses perpindahan panas yang cepat. Ya? Rata-rata toko komputer banyak jual juga, Oke. toko elektrik jual juga. Error itu, ya kan? UDC itu apa, Pak? Kan, ya tegangan DC maksudnya. Oh ya, Tegangan PDC. DC itu kan yang dihasilkan kan dari main power kan. Tapi belum tentu main powernya problem. Tapi terkadang si kontrolnya ini yang membaca hasil dari main power boardnya ini bermasalah gitu. Jadi dia ngedeteksinya seakan-akan abnormal. Makanya akhirnya dia bypass. Bypassnya. Itu permasalahannya di kontrol boardnya. Kontrol boardnya yang sebelah ini Pak ya? Iya. Jadi ini kontrol boardnya semua ya? sampling, kemudian semua perintah itu semua otaknya dari sebelah sini. Jadi dia ngatur semuanya, ini harus mengeluarkan tegangan berapa, terus harus mengeluarkan daya berapa, semuanya Dari situ. kontrol board ini ya? Ya, jadi kalau memang dia sering abnormal pembacaannya atau memang kayak misalkan kita lihat di sini pada saat lock, kita lihat di sini kok kapasitas baterai nggak penuh-penuh misalnya gitu kan, itu bisa jadi juga di kontrolnya yang berproblem. Padahal kita, ini baterai udah cas lama gitu kan, begitu kita lihat di kapasitas kok masih 80% aja atau 60% aja, kok nggak penuh-penuh gitu kan, kemungkinan besar memang ada masalah di kontrol